Perkenalkan, nama saya Muhammad Istiqlal Nasir, mahasiswa program studi PPKN Universitas Mataram yang saat ini menempuh mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi di kelas 3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kaitannya tentang hukum pidana dan kriminologi. Namun sebelum lanjut, saya memberitahukan bahwa video ini saya buat semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian hukum pidana dan kriminologi. Pengertian hukum pidana menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Simon M. Boom menyatakan bahwa hukum pidana adalah semua tindakan, keharusan gebot, dan larangan verbot yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancam dengan derita khusus tertentu berupa pidana. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua klaster, yaitu fungsi hukum pidana secara umum dan fungsi hukum pidana secara khusus. Fungsi hukum pidana secara umum sama saja seperti fungsi hukum pada umumnya, karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. Sedangkan secara khusus, fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi suatu kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan sanksi atau hukuman berupa pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan sifatnya lebih tajam daripada hukum lainnya, atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang telah dirugikan. Selanjutnya, sifat hukum pidana. Hukum pidana bersifat menyeluruh atau bersifat publik, karena hukum pidana menyangkut kepentingan anggota masyarakat secara umum atau secara menyeluruh sebagai dampak dari perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis hukum pidana. Jenis-jenis hukum pidana dibagi menjadi 4 klaster, yaitu yang pertama, berdasarkan muatan materi yang diaturnya, itu ada 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material itu contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu memuat tentang perbuatan apa saja yang termasuk hukum pidana, kemudian sanksi apa saja yang masuk di dalam hukum pidana, dan siapa saja yang bisa dijatuhi hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang bagaimana sebuah lembaga penegak hukum bekerja sesuai dengan prosedurnya. Kemudian klaster yang kedua, berdasarkan sumber dan kepada siapa dia berlaku. Itu ada 2 juga. Yang pertama adalah hukum pidana umum dan yang kedua adalah hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ini contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, berlaku secara umum, berlaku secara menyeluruh kepada setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian hukum pidana khusus berlaku terhadap suatu golongan tertentu, contohnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Kemudian klaster yang ketiga berdasarkan bentuknya, itu ada 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tertulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku secara konstitusi dan diakui negara. Kemudian yang tidak tertulis itu contohnya adalah peraturan-peraturan yang sudah ada di dalam adat istiadat tertentu atau hukum adat. Kemudian klaster yang keempat adalah berdasarkan wilayah berlakunya. Itu ada 3, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Kemudian ada beberapa lembaga penegak hukum pidana. Seperti yang telah kita ketahui bahwa cukup banyak lembaga penegak hukum pidana di Indonesia. Seperti ada kepolisian, ada kejaksaan, kehakiman, advokat, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga penegak hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang kriminologi. Kriminologi secara bahasa berasal dari 2 suku kata, yaitu crime dan logos. Crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara umum, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek. Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu P. Topinat, yaitu orang yang pertama kali mengemukakan istilah kriminologi, berpendapat bahwa kriminologi adalah
ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Kemudian tujuan kriminologi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kriminologi bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apakah dia melakukan kejahatan karena kondisi sosial masyarakat atau lain sebagainya. Selain itu, kriminologi juga bertujuan untuk memberikan saran dalam rencana pembuatan undang-undang, khususnya undang-undang mengenai hukum pidana. Selanjutnya, manfaat kriminologi. Kriminologi memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama adalah hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah atau aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan tertentu. Kemudian yang kedua, membantu untuk melakukan minimalisasi kejahatan berupa produk peraturan perundang-undangan pidana. Dan yang ketiga, dalam kriminologi kritis, hasil penelitiannya dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperbaiki kinerjanya dan juga dapat memperbaiki undang-undang pidana itu sendiri. Selanjutnya, hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian dari suatu kejahatan, sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya terhadap faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkap faktor-faktor seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan, sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara sebab akibat atau hukum kausalitas. Jadinya seseorang dijatuhi hukuman pidana apabila sudah dilakukan tahap kriminologi terlebih dahulu, atau setelah seseorang yang melakukan kejahatan tersebut diketahui apa motifnya melakukan kejahatan tersebut. Dalam terminologi bahasa, asas memiliki dua pengertian. Yang pertama, asas adalah dasar, alas, atau fondamen. Kemudian pengertian yang kedua, bahwa asas adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar pokok atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Nah, jika kita menghubungkan antara asas hukum dengan asas-asas hukum pidana, maka kita akan mendapati beberapa asas hukum pidana. Yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas maksudnya di sini adalah suatu perbuatan tidak bisa diancam dengan hukuman pidana atau tidak bisa dilarang jika sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, asas larangan berlaku surut. Maksudnya adalah seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana hanya atas apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang sebelumnya sudah dilakukan atau sudah ditetapkan atau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian asas yang ketiga adalah asas larangan menggunakan analogi. Maksudnya adalah analogi di sini adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu hal yang lainnya yang mirip. Kemudian asas yang keempat adalah asas ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka. Maksudnya di sini adalah apabila seseorang divonis melakukan perbuatan yang melanggar kaidah undang-undang, kemudian dalam proses hukumnya muncul undang-undang yang lebih memberatkan atau yang lebih meringankan, maka seorang penegak hukum harus membuat ketentuan yang bisa memudahkan atau menguntungkan bagi si tersangka. Kemudian asas yang kelima adalah asas teritorial. Maksudnya adalah undang-undang pidana suatu negara digantungkan semata-mata di mana suatu tindak pidana itu dilakukan. Asas yang keenam adalah asas personalitas. Maksudnya adalah negara ingin memberikan perlindungan terhadap warga negara. Yang dimaksud dalam hal ini adalah negara ingin memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam bentuk pemberlakuan hukum pidana asal negara di mana warga negara tersebut berada. Kemudian asas yang ketujuh adalah asas perlindungan. Dan asas yang kedelapan adalah asas universalitas. Maksudnya adalah hukum pidana berlaku bagi siapa saja, tindak pidana apa saja, dan kapanpun. Artinya adalah hukum pidana berlaku bagi siapa saja di mana saja ia berada yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum internasional. Selanjutnya, implementasi asas-asas hukum pidana yang ada di dalam KUHP. Yang pertama adalah asas legalitas, itu terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Yang kedua, asas larangan berlaku surut terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang KUHP. Yang ketiga, asas teritorial itu terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KUHP. Kemudian yang keempat, asas personalitas itu terdapat pada pasal 5 KUHP. Kemudian asas perlindungan dan asas universalitas itu terdapat pada pasal 4 KUHP.
Effendi mengemukakan bahwa di dalam hukum pidana sangatlah penting untuk menentukan suatu penyebab dari akibat terjadinya suatu tindak pidana. Secara etimologi, kausalitas atau sebab akibat berasal dari kata kausa yang artinya sebab. Sedangkan dalam kamus hukum, kausalitas artinya dasar hukum atau alasan suatu sebab dapat menimbulkan suatu kejadian. Jadinya, kausalitas atau ajaran sebab akibat adalah ajaran yang berusaha mencari jawaban dari masalah akibat suatu tindak pidana. Tujuan mempelajari ajaran sebab akibat. Yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan antara sebab dan akibat. Seberapa jauh akibat ditentukan oleh suatu sebab. Yang kedua adalah untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindakan terjadi yang dapat dipidana. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dari suatu tindakan berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya, hubungan kausal antara sebab dengan akibat. Hubungan sebab akibat adalah hubungan keterkaitan atau ketergantungan dari dua realitas, konsep, ide, gagasan, atau permasalahan. Suatu kegiatan tidak dapat melahirkan atau tidak dapat menimbulkan akibat apabila tidak mengalami sebab. Begitupun sebaliknya, suatu kegiatan tidak dapat menunjukkan sebab apabila tidak disertai dengan akibat. Rumusan sebab akibat di dalam KUHP. Yang pertama, rumusan sebab akibat dirumuskan sekaligus itu terdapat atau dapat dicermati pada pasal 358 KUHP. Kemudian yang kedua, akibat dirumuskan secara jelas dapat dicermati pada pasal 194 ayat 2 KUHP. Kemudian yang ketiga, sebab dirumuskan secara jelas dapat dicermati pada pasal 351 ayat 2 KUHP. Kemudian yang keempat, rumusan yang keempat itu dapat dicermati pada pasal 122.2 KUHP. Kemudian rumusan yang kelima itu dapat dicermati pada pasal 359 dan 360 KUHP. Selanjutnya, implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum sangat terkait dengan peranan hakim dalam pengambilan keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan, seorang hakim selalu dihubungkan dengan ajaran sebab akibat. Sebagai contoh, semisal dalam kasus pembunuhan, dapat dilakukan uji laboratorium forensik untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab seseorang tersebut meninggal dunia. Apakah karena ditembak atau karena sakit. Kemudian dari hasil uji laboratorium forensik tersebut, seorang hakim dapat dengan mudah menentukan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejadian. Mengenai pengertiannya, para pembuat undang-undang menggunakan istilah strafbarvet untuk menyebut perbuatan pidana di dalam undang-undang KUHP itu sendiri. Di dalam bahasa Belanda, kata feit berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan strafbar artinya dapat dihukum. Jadi secara harfiah dapat diartikan bahwa strafbarvet adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Kemudian, menurut salah satu ahli yaitu Van Hamel berpendapat bahwa strafbarvet atau perbuatan pidana adalah serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Selanjutnya, unsur-unsur subjektif perbuatan pidana. Yang pertama adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan dolus atau kupla. Yang kedua adalah maksud pada suatu percobaan sebagaimana yang termuat pada pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang ketiga adalah macam-macam maksud seperti kejahatan-kejahatan pencurian, kemudian penipuan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah merencanakan terlebih dahulu seperti kejahatan pembunuhan sebagaimana yang termuat pada pasal 340 KUHP. Kemudian yang kelima adalah rasa takut atau fresh sebagaimana yang termuat pada pasal 308 KUHP. Selanjutnya, unsur-unsur objektif perbuatan pidana, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan si pelaku harus dilakukan. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hukum, yang kedua adalah kualitas cara si pelaku. Pengertiannya, percobaan adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam konteks hukum pidana, berarti percobaan adalah tindakan pelaksanaan dari kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum terselesaikan.
Selanjutnya, teori-teori percobaan dalam hukum pidana. Yang pertama adalah teori subjektif, mengatakan bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Yang kedua adalah teori objektif yang mengatakan bahwa dasar patut dipidananya suatu percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Kemudian, teori objektif dibagi lagi menjadi tiga, yaitu teori objektif formil yang menitikberatkan pada tata hukum. Kemudian yang kedua, teori objektif material yang menitikberatkan pada kepentingan hukum. Kemudian yang ketiga, teori campuran yang menggabungkan antara teori objektif dengan teori subjektif. Selanjutnya, rumusan percobaan dalam KUHP. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Menurut Wikipedia, hukuman dalam bahasa Inggris disebut dengan punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam konteks hukum, hukuman adalah sebuah sanksi fisik maupun psikis untuk sebuah kejahatan yang telah dilakukan atau sebuah perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan. Sedangkan menurut salah satu ahli, yaitu Purwanto, menyatakan bahwa punishment atau hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja ditimbulkan oleh seseorang setelah terjadinya suatu pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan. Selanjutnya adalah tujuan pemberian hukuman. Menurut Purwanto ada 5 teori tujuan pemberian hukuman. Yang pertama adalah teori pembalasan. Teori ini merupakan teori yang tertua, menyatakan bahwa hukuman diadakan sebagai bentuk pembalasan dendam terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah diperbuat atau yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah teori perbaikan, menyatakan bahwa hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah teori perlindungan, menyatakan bahwa hukuman diadakan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Kemudian teori yang keempat adalah teori mengganti kerugian atau ganti kerugian, menyatakan bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk atau diadakan untuk mengganti kerugian dari kejahatan atau pelanggaran yang sudah diperbuat. Kemudian teori yang kelima adalah teori menakut-nakuti. Teori ini bertujuan mengatakan bahwa hukuman diadakan untuk menakut-nakuti si pelaku atau si pembuat kejahatan agar ia tidak melakukan kejahatan atau agar ia takut melakukan kejahatan dan tahu akibat dari kejahatan yang dibuatnya. Kemudian jenis hukuman pokok dalam KUHP ada 5. Yang pertama adalah pidana mati, yang kedua adalah pidana penjara, yang ketiga adalah pidana kurungan, yang keempat adalah pidana denda, dan yang kelima adalah pidana tutupan. Kelima jenis pokok hukuman ini terdapat dan dimuat dalam KUHP berdasarkan pasal-pasal ayat tertentu. Selanjutnya, hukuman-hukuman tambahan di dalam KUHP. Yang pertama adalah pencabutan beberapa hak tertentu. Yang kedua adalah perampasan beberapa barang tertentu. Dan yang ketiga adalah pengumuman keputusan hakim. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan di dalam video ini. Oleh karena itu, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selebihnya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Saya Muhammad Istiqlal Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.